Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kepada iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita kembali setelah bulan Ramadan. Kita diistirahatkan dalam proses taklim. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Yang kedua, mungkin kita di penghujung Syawal ini yang masih layak kita untuk mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya. Dan amal ibadah kita yang lalu itu telah kita lakukan bisa menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah Ramadan kemarin sudah menggembirakan ya imam-imam kita yang alumni yang masih belajar di pesantren itu sudah menjadi imam di tempat kita. Ini membahagiakan. Hanya tinggal bayarnya untuk kutum. Kutum nanti mungkin nanti di setiap sebelum pengajian sudah ada yang bisa membaca kutum. Nah, jadi diawali dengan kutum gitu ya. Jadi insyaallah untuk tahun ini tahun 1444 Hijriah sampai nanti 1445 Hijriah Ramadan yang akan datang, kita bisa mengagendakan untuk mengawali pengajian dengan kutub. Ya, jadi kutub terlebih dahulu ya, bisa Mas Eko dulu. Sudah ditegaskan itu, jadi nanti dibuatkan jadwal. Iya. Nah, ini yang kita lakukan insyaallah. Nah, ikhwatul iman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa nanti mungkin sampai menjelang Ramadan saya menghitung kurang lebih kita akan ada pertemuan itu sekitar 45 kali pertemuan. Mestinya udah lulus gitu. Tapi saya menghitung karena biasanya saya mempersiapkan pokok bahasan 1 tahun di setiap majelis. Terus selesai kemarin tarjih sudah kita sepakati beberapa hal yang kita bahas. Dipersiapkan gitu, karena kadang-kadang kalau kita ngajar nggak ada persiapan repot. Jadi kita perlu ada persiapan untuk taklim, untuk mengajar. Nah, ini yang akan kita lakukan. Yang kedua, mungkin ya, yang kedua di kesempatan ini, bahwa
proses taklim itu kan proses pembelajaran. Kalau ada istilah kata taklim atau majelis taklim itu, saya kemarin sampaikan itu ke ibu-ibu itu, ngajar ibu. Majelis itu artinya tempat duduk, taklim untuk belajar. Jadi kita belajarnya nggak sambil berdiri. Artinya kita duduk untuk belajar. Itu proses pembelajaran itu. Dalam proses taklim ini ada pada tahap yang kedua. Kan nanti dalam dakwah itu ada yang disebut dengan tabligh. Tabligh itu artinya penyampaian. Lalu proses keduanya adalah taklim. Dan yang proses berikutnya adalah tanfidz. Tanfidz itu artinya adalah mengamalkan atau melaksanakan apa yang kita ketahui. Proses itu harus berjalan dalam sebuah pembelajaran. Di kesempatan ini juga yang ketiga, saya hanya akan mengambil satu atau dua ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali kajian kita. Ayat ini biasanya disampaikan khatib. Itu disampaikan khatib ketika bulan Syawal atau dibaca oleh qari. Tahu itu ayat tahu itu. Kalau bulan Syawal itu biasanya ayat ini paling laku. Sama seperti bulan Ramadan, yang paling laku itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ayat yang seringkali dibacakan di bulan Syawal ini adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surat apa itu? Surat Al-Quran itu ya. Itu surat Ali Imran ya. Ayat 133 sampai dengan 136 gitu ya. Surat Ali Imran itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, dari menuju kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh orang yang bertakwa, untuk orang yang bertakwa. Jadi Allah siapkan untuk orang yang bertakwa itu. Nah, apa kata para ulama tafsir tentang ayat ini? Para ulama tafsir itu menyebutkan tentang ayat ini, kok dibaca ayat ini pada bulan Syawal. Kemarin saya mengisi pengajian halal bihalal DMI, kebetulan yang qari'nya itu Imam Masjid Hasyim Asy'ari itu. Masjid Hasyim Asy'ari kemarin itu ya. Dia membaca ayat itu, yang hadir di Fatihah. Karena ketika disebutkan kenapa para qari membaca ayat ini, ternyata banyak juga yang tidak tahu bahwa di saat itu Allah menyebutkan ayat ini tentang sifat dan karakter orang yang takwa. Jadi kenapa ayat ini seringkali dibacakan? Untuk mengingatkan kita bahwa dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk meraih sebuah ketakwaan. Dan di bulan Syawal itu maka kita diingatkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan apa sifat yang
sangat utama dari orang yang takwa ini adalah dalam kalimat Allah tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Jadi sifat atau karakter yang paling utama pada orang yang bertakwa itu, dia bergegas, dia bersegera untuk mendapatkan ampunan dan surga. Itu sifat utama. Kalau yang berikutnya itu nanti nyusul itu. Kalau ayat berikutnya itu 134 itu menyusul sifat-sifat yang bawaannya itu menyusul. Awalnya itu basari, dia bergegas untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka nanti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu disebutkan kepada kita bahwa ayat ini sama redaksinya mirip dengan surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid surat berapa ini? 57 ini. Dalam surat Al-Hadid itu Allah sebutkan kepada kita pada ayat ke-21 itu, bukan wasari'u tetapi sabiqu. Sabiqu. Kalau dalam ayat ini sari'u, bersegeralah, bergegaslah. Tapi dalam surat Al-Hadid ayat 21 itu Allah katakan sabiqu, berlomba-lombalah. Jadi bukan hanya cepat, tapi dia berlomba-lomba. Nah, ini sifat karakter dasar orang takwa. Dia akan bergegas untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya sebesar. Kalau kata ampunan itu sudah kita tahu itu, maghfirah itu. Pernah kita bahas itu. Ada yang masih ingat? Ada 4 itu. Ampunan Allah itu ada 4 yang disebutkan oleh para ulama itu. Ada 4 jenis maghfirah itu. Kalau nggak ingat nggak lulus itu. Ada 4 itu. Yang pertama itu, apa kata para ulama itu? Ada seseorang yang Allah ampunkan di dunia, tapi dituntut nanti di akhirat. Bagaimana pengampunannya di dunia itu? Ditutup dosa dan kesalahannya itu. Karena makna maghfirah itu diambil daripada ghafara itu. Istighfar itu minta ditutup sitrul dzunub wa mu'aqabatiha. Ditutupnya dosa kita dan akibat dosa kita. Jadi itu ampunan. Jadi ada orang yang ditutup dosanya di dunia, kalau tutup. Tapi nanti di akhirat itu tutup. Akibatnya itu kalau mendapatkan, nggak langsung dia mendapatkan akibat dari perbuatan dosa. Ya sudah, dibiarkan oleh Allah, tapi nanti di akhirat itu tutup. Ini yang benar. Yang kedua, kata para ulama itu, ada orang yang diampunkan di akhirat, tapi di dunia dibuka kesalahan. Dosa dan maksiat itu terbuka, terekspos, dia terbuka di dunia. Tapi di akhirat dia sudah diampunkan oleh Allah. Akibatnya dia dapatkan di dunia. Jadi bertobat kembali kepada Allah, lalu kemudian hilang sudah hapus.
Dan yang ketiga, ada orang yang dia dibuka, tidak diampunkan di dunia itu. Kesalahannya dia dibuka, di akhirat dituntut. Yang kata para ulama itu, inilah sejelek-jeleknya manusia. Sudah kesalahannya dibuka di dunia, lalu kemudian dituntut nanti di akhirat. Dan yang kita minta, kita inginkan itu yang keempat, yaitu ditutupnya dosa kita dan kesalahan kita, ditutupnya akibat perbuatan dosa kita di dunia, kita tidak dibalas di dunia, lalu kemudian di akhirat kita diampunkan. Ini yang kita minta ini. Nah, sifat orang yang bertakwa itu dia bergegas untuk itu, untuk mendapatkan ampunan itu. Nanti korelasinya itu hubungan ayat ini berbicara tentang ampunan tadi itu Allah sebutkan tentang orang yang melakukan dosa itu, summa yatubuna min qarib. Kemudian mereka itu bersegera untuk mendapatkan ampunan dalam waktu yang tepat, tidak nunggu-nunggu. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. Ada yang tahu surat itu? Yatubuna min qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah laisa taubatu lil ladina ya'maluna su' bi jahalatin. Bukanlah perbuatan orang yang bertobat itu orang yang melakukan kesalahan karena kebodohannya, tidak ada. Tetapi orang yang bertobat itu siapa mereka? Orang yang melakukan kesalahan lalu kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yatubuna min qarib, dalam waktu yang cepat. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat 17. Innamat taubatu lilladina 'alallahi lilladina ya'maluna su' bi jahalatin summa yatubuna min qarib. Jadi cepat ya. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Walaisa taubatu, bukan orang yang tobat itu yang melakukan kejelekan hatta idza hadara ahadul maut, sampai dia mati menjelang kematian baru mengatakan ini tubtulah. Bukan itu. Bedanya. Maka orang yang takwa itu bukan orang yang tidak punya kesalahan, tapi orang yang takwa itu mungkin dia bersalah, mungkin dia keliru, tetapi yang membedakannya antara takwa dan tidak itu, kalau orang yang bertakwa dia akan cepat untuk kembali, cepat untuk kembali. Nabi istighfarnya berapa banyak tuh? Sehari semalam. Nabi berapa kali istighfarnya, minta ampunnya sehari semalam? 70 sampai 100 kali mohon ampunnya itu. Kita sampai nggak tuh 70 kali minta ampunnya sehari semalam itu? 15 ya, paling enggak 3 kali 5 ya. Maka mazhabnya kita minimalis kali. Nah itu 70 sampai 100 kali. Jadi ini istighfar. Nah itu karakter takwa. Yang kedua, mereka bergegas untuk mendapatkan surga. Jadi amalan-amalan untuk mendapatkan surga itu dia tidak tunda, tidak menunda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan motivasi pada. Apa motivasi itu? Allah
Allah sebutkan pada kita. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Orang yang takwa itu dia bergegas untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada yang bertanya konyol itu. Ketika ayat ini turun, ada yang bertanya konyol itu kepada Nabi. Melecehkan itu. Nanti lihat dalam tafsirnya itu. Jadi ada yang bertanya konyol. Kalau dilihat tafsirnya itu, ketika Nabi menyampaikan ayat ini, lalu kemudian ada yang mengatakan, wahai Muhammad, engkau menyatakan surga seluas langit dan bumi. Neraka tempatnya di mana? Berarti nggak ada neraka dong. Nah nanti korelasinya tadi dengan ayat yang dibaca oleh Dinda Nopal itu. Karena neraka nggak ada, maka katakan lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan masuk neraka nanti itu. Orang nerakanya aja nggak ada. Kalaupun nerakanya ada, nerakanya sempit. Jadi kami masuknya cuma beberapa hari. Itu konyol kan pertanyaan itu. Itu disampaikan kepada Nabi itu untuk melecehkan Nabi itu. Kamu bilang surga luasnya seluas langit dan bumi. Berarti kalau surga luasnya langit dan bumi, neraka udah nggak ada lagi. Kami nggak bakal masuk neraka. Kalau pun masuk sebentar, berapa hari saja. Itu pertanyaan konyol. Nabi dilecehkan ya. Kalau kita yang dilecehkan itu langsung naik darah itu. Ya, karena kita sumbu pendek gitu. Gampang meledak gitu ya. Tapi Nabi itu ketika disampaikan begitu, beliau tersenyum. Apa kata beliau? Dijawabnya oleh Nabi SAW itu, kalau datang siang, malam itu tempatnya di mana? Gak bisa jawab dia. Kalau malam datang, siang tempatnya di mana? Maka makin terdiam dia. Lalu kata Nabi SAW, begitulah surga dan neraka. Kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi di satu sisi, maka neraka pun luasnya seluas langit dan bumi di satu sisi yang lain. Maka surga itu disebut dengan darajat, neraka itu disebut darokat. Darokat itu tingkatan ke bawah. Kalau darajat itu tingkatan ke atas. Itu jawaban Nabi SAW. Nah ini gambarannya. Jadi Allah memberikan motivasi bahwa orang yang takwa itu dia bergegas. Baru pada ayat selanjutnya Allah sebutkan sifat yang turunannya itu. Sifat dasarnya orang yang bertakwa itu dia bergegas untuk mendapatkan ampunan dan surga itu. Berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Hari-harinya diisi bagaimana dia bisa mendapatkan ampunan dan surga Allah itu. Dan baru karakter berikutnya itu pada ayat berikutnya itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu semua sifat itu sifat yang didasari dari bergegasnya seseorang untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah. Coba aja deh, saya sebutkan. Dalam ayat ini Allah katakan wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Menahan marah itu. Kalau bukan melihat besarnya ganjaran surga, gak bisa kita nahan marah. Warahmatullahi wabarakatuh.